Sakit menjadi kata yang pasti dialami manusia. Berbagai cara untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan ditempuh sesuai dengan ketertarikan dan kepercayaan masing-masing. Salah satunya dalam Islam, usaha preventif dan pengobatan sendiri sudah dikenalkan sejak zaman Nabi yang mengacu pada keterangan di Al-Quran serta sunnah Rasulullah yang dikenal dengan nama Tibun Nabawi. Dokter dan praktisi herbal Agus Rahmadi menjelaskan, untuk menjaga agar tubuh tetap sehat dan membantu menyembuhkan penyakit, Nabi Muhammad menganjurkan untuk mengkonsumsi habatus sauda. Dikenal dengan nama jintan hitam atau dalam bahasa latinnya Nigella sativa, habatus sauda memang memiliki beragam kandungan yang bisa membawa manfaat baik untuk tubuh. Namun memang hingga saat ini habatus sauda sendiri masih dalam uji manfaat, belum uji klinis. Habatus sauda juga ternyata memiliki zat aktif seperti nigelon, timoquinon. Itu ternyata zat aktif yang memiliki efek imunomodulating. Imunomodulating itu artinya bikin imunnya itu menjadi lebih baik, meningkatkan sistem imun gitu ya. Terus kemudian memiliki efek anti peradangan atau anti inflamasi sehingga tidak terlalu berlebihan respon inflamasinya gitu ya. Nah, itu salah satu komponen yang terdapat pada habatus sauda. Dan ternyata habatus sauda banyak komponen yang bisa mengobati banyak kasus penyakit. Asma itu cukup bagus dengan habatus sauda gitu ya. Diabetes, kenapa level uji manfaat? Karena zat aktifnya banyak. Satu tanaman tuh banyak zat aktif, tapi kalau obat kan satu zat aktif saja. Nah, itu yang kadang-kadang kita sulit mendeteksi zat aktif mana yang berperan dari habatus sauda ini untuk kasus ini. Karena banyaknya jenis zat dalam habatus sauda, sebaiknya tak kala mengkonsumsi habatus sauda dapat dikonsultasikan juga dengan dokter. Selain habatus sauda, metode bekam juga jadi pilihan sebagian masyarakat. Bukan hanya di Arab dan Indonesia, di Tiongkok pun sejak dulu sudah ada terapi pengobatan alternatif bekam. Dr. Agus mengatakan, manfaat bekam secara umum adalah mengeluarkan cairan interstisial sisa-sisa metabolisme tubuh yang dapat bermanfaat untuk menurunkan kolesterol, asam urat, hingga hipertensi. Sementara menurut Dr. Adia Sari dari Klinik Sehat Serpong, terdapat titik-titik yang harus diperhatikan saat melakukan bekam. Bekam bisa dilakukan di bagian kepala, leher, pundak, punggung, dan titik keluhan. Namun harus dilakukan oleh ahli terapi bekam. Terdapat juga titik-titik yang dilarang seperti titik lipatan atau sendi, lubang alamiah, hingga pembuluh darah yang berdenyut. Proses bekam juga harus dilakukan dengan benar-benar steril. Selain itu, tidak semua orang bisa melakukan bekam. Hanya yang dalam kondisi sehat seperti tekanan darah normal, gula darah tidak tinggi yang bisa melakukan bekam. Maka dari itu, terdapat proses pengecekan kesehatan sebelum melakukan bekam. Pertama, pasti kita lihat dari tensinya dulu. Yang hipotensi, tensi batas rendah 90/60 kita tidak perbolehkan untuk bekam karena khawatirnya terjadi shock hipovolemik. Yang hipertensi batas maksimalnya 170/110 pun tidak kami perbolehkan untuk bekam karena khawatirnya ada rangsangan nyeri, maka akan semakin meningkatkan tekanan darahnya, seperti itu. Kemudian orang-orang dengan diabetes mellitus dengan kadar gula yang lebih dari 200 juga kami tidak perbolehkan untuk bekam. Kemudian untuk orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kulit. Setelah melakukan bekam, hendaknya pasien tidak mandi dan dianjurkan untuk beristirahat. Bekam tidak diperkenankan dilakukan untuk anak-anak, amannya untuk usia di atas 17 tahun. Bagi muslim, bekam juga tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Contohnya pada saat bulan puasa. Mayoritas ulama mengatakan sebaiknya menghindari bekam karena hukumnya makruh. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.